Saat ini marilah kita menentukan hati kita menghadap Tuhan melalui ibadah Natal saat ini, sekaligus juga pelayanan sakramen baptisan anak. Dan dalam hati kita mengungkapkan yang demikian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Segala kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, karena Ia menyatakan dengan keadilan dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan itu. Umat yang dikasihi Tuhan, tema Natal GKJB bersama-sama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan juga Komisi Wali Gereja tahun 2025 saat ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema Natal tahun ini lahir dari refleksi terhadap kondisi sosial keluarga Indonesia yang kian rapuh. Tantangan seperti judi online, pinjaman online, krisis komunikasi antar generasi, kesehatan mental hingga meningkatnya keluarga tunggal menjadi keprihatinan bersama. Karenanya, makna Natal 2025 diarahkan agar setiap keluarga Kristen menjadi tempat kasih dan penyembuhan sebagai wujud nyata dari kehadiran Allah di dalam keluarga. Kita akan bersama-sama menyambut tema ibadah perayaan Natal hari ini dengan kita menyanyikan kitab Baptis 150. Kita nyanyikan baris 1, 2, dan 4. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti ada 3 bacaan. Yang pertama terambil dari kitab Yesaya 52, 7 sampai 10. Untuk bacaan yang kedua terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Untuk bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu menghadap kehadirat-Mu dan mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan bimbingan kepada kami semua, sehingga kami sampai di tempat ini di gereja
dengan keadaan sehat dan sehat. Tuhan, semua ini adalah kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, bukalah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu yang benar ini dengan hati yang tulus dan suci. Tuhan, terima kasih, dan kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian dan kecerdasan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita dengarkan bacaan yang pertama yang terambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10 yang kemudian firman-Nya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang yang mengalah engkau, mereka bersama-sama bersorai-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai keruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai bacaan pertama yang Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 dan bahkan kita dengarkan secara bersama-sama. Thank
Bacaan yang kedua diambil dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Tuhan kami dapat berdiri sambutlah Injil Yesus Kristus yang saat ini kita baca dalam Injil menurut Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Ibu Bapak Saudara, selamat Natal. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali bisa berjumpa dalam suasana sukacita. Kita bisa merayakan Natal. Dan demikian juga kita bersama-sama akan menjadi saksi dari orang tua yang akan membaptiskan putra dan putrinya. Mereka hendak memohonkan berkat bagi anak-anak mereka, bahwa anak-anak mereka juga merupakan bagian dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada perhubungan ibadah Natal hari ini,
kita mau bersama-sama merenungkan satu tema yaitu berani menjadi manusia. Berani menjadi manusia. Bahwa aku bentuk manusia. Buktinya ya saya manusia sampai hari ini. Tapi coba kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita tidak berani menjadi manusia. Kita tidak berani menampilkan diri kita karena kita merasa ya ini biasa-biasa saja. Nyanyi juga pakai nyanyi, nari juga pakai nyanyi, atau yang lain. Kita sering merasa kita ini rata-rata atau biasa-biasa saja, atau bahkan kita merasa diri kita tidak terlalu baik. Nah, akhirnya perasaan itulah yang kemudian menghasilkan rasa takut dipandang rapuh. Rapuh itu lemah berarti, tidak berdaya, kecil dan tertolak. Dan seringkali ketakutan ini menjadi kita berdiri menjadi manusia yang kemudian mengaktualisasi diri, sehingga berdampak kepada banyak hal. Dirinya yang terluka, berarti karena saya aku yang ditinggalkan orang tuaku, sehingga itu berefek kepada banyak hal. Akhirnya menutup diri, anak-anak dididik yang seperti itu dikerasi dan lain sebagainya. Namun berita Natal hari ini memberikan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dalam cerita Natal yang sudah kita baca bersama-sama, firman Allah yang sebelumnya hanya dikenal melalui kata-kata atau dalam cerita, dalam bahasa itu tumbuh menjadi daging atau dalam diri Yesus. Allah selama ini memperkenalkan diri melalui cerita-cerita para nabi. Oh, nanti Mesias akan datang, akan bersama-sama dengan engkau. Namun dalam Injil Yohanes diberitakan bahwa firman itu akan mewujud dalam ciptaannya menjadi tanda kehadiran umatnya. Jadi dulu itu hanya cerita-cerita saja bahwa kita punya Tuhan yang besar yang mampu menyelamatkan kita. Tetapi menurut Yohanes, firman itu sekarang hadir bersama-sama dengan kita, menjadi tanda kehadiran yang di tengah-tengah umatnya. Dan demikianlah Yohanes memperkenalkan kelahiran Yesus dalam cara bertuturnya. Selanjutnya, bahwa Ia yang tidak terbatas, Tuhan Allah yang tidak terbatas, Maha Kuasa. Karena disebutkan tadi Dia yang menciptakan segala sesuatu, begitu. Dia mau menjadi yang terbatas, menjadi seorang bayi. Kesaksian itulah yang dikisahkan kepada jemaat orang-orang Ibrani di dalam bacaan kita yang kedua, bahwa Yesus Kristus sebagai gambar wujud Allah dan cahaya kemuliaan Allah yang merelakan tempatnya yang maha tinggi kemahakuasaannya untuk bisa bersama-sama merasakan keraguan kita manusia. Kita manusia ini rapuh sekali. Kita manusia yang berada dalam ketakutan, berada dalam hal-hal yang kekhawatiran dan sebagainya. Dan justru di tengah-tengah hal itulah Tuhan Allah hadir menjadi kesukaan bagi kita. Kenapa? Karena Dia turut merasakan sakit, turut merasakan lemah, turut merasakan ditolak. Kan dalam kelahirannya itu ditolak. Sejak dalam kandungan ketika tahu dia Maria hamil, sudah berencana tidak meninggal, ditolak. Terus kemudian ketika ada sensus, berita Natal yang kita terima tadi malam, ketika Yusuf dan Maria mencari penginapan, dia tidak dapat penginapan di rumahnya. Dia merasakan juga yang namanya sakit, dia merasakan yang namanya lemah.
disalahpahami pun juga ya. Dan justru inilah yang menjadi sukacita bagi kita Bapak Ibu, kelahirannya disambut para malaikat, kelahirannya disambut oleh para gembala dan para majusi. Karena ini disebutkan. Namun dalam kisah pelayanan sungguh dia mengalami penderitaan menjelang salib. Dia merasakan seluruh penderitaan. Semua dilakukan demi penyucian dosa kita, supaya kita dapat mengalami pembebasan dan kehidupan yang kita. Sebab rusak yang hubungan antara Allah dan manusia disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kisah Natal hari ini di tengah-tengah konteks kerusakan, ketakutan, dan kekerasan, sampai hari ini pun kita masih menjadi bumi yang mengalami kerusakan, di mana manusia semakin rakus. Kita bisa melihat banjir yang terjadi di Pulau Sumatera. Itu karena kerakusan manusia yang menerbang hutan secara liar luas. Terus kita bisa melihat di media sosial kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rakus kepingin dia yang mau menjadi yang tertinggi, terus kemudian korupsi dan lain sebagainya. Kita hidup di budaya yang mematikan. Namun justru di dalam hal itu berita Natal menjadi kesukaan kita, bahwa dia menawarkan pemulihan bagi setiap kita yang hadir saat ini. Ditawarkan pemulihan. Dia yang Allah luar biasa itu menjadi manusia yang terbatas untuk membahasakan dirinya menjadi sahabat bagi kita yang lemah, yang rapuh. Oleh karena itu tema Natal di tahun 2025 ini adalah Tuhan Yesus hadir menyelamatkan keluarga-keluarga. Di tengah-tengah banyak maraknya kamu ingin cerai, kami dihina. Sampai panjenengan dulu ketika berjanji kepada Tuhan itu Yohan dihina dengan mudahnya, bahwa anak-anak harusnya pulang merasakan cinta kasih Tuhan. Ketika mereka pulang harusnya mereka merasakan cinta kasih Tuhan. Namun di rumah mereka, di rumah bapak itu karena ini. Tapi hari ini Tuhan hadir memperkenalkan dirinya yang luar biasa melalui keluarga-keluarga. Dan jika keluarga-keluarga kita saat ini mengalami ketakutan, mengalami keraguan, datang pada Yesus, dekatkan diri kita kepada Dia yang adalah Immanuel, yang saat ini hadir. Dia mampu membawa sukacita orang tua yang saat ini akan membaptiskan anak-anak yang panjenengan bahwa saat ini adalah bukan Tuhan. Anak-anak panjenengan ini adalah sesuatu yang panjenengan minta. Anak-anak ini tak pernah jalur, aku tak pengen lagi dari rabi panjenengan, dari bapak ini tak pengen. Tetapi ini adalah anugerah Tuhan karena panjenengan yang meminta. Karena itu rawatlah dengan baik. Secara ekonomi yang mungkin silakan. Tapi hari ini melalui baptisan ini, rawatlah iman mereka dengan baik. Gak hanya sekedar biasa baptisannya oleh kartu surat keluargaan gereja saja ataupun baptis saja. Wes untuk sejenis CD untuk rapi cetak. Bukan itu tujuannya panjenengan menyerahkan anak-anak panjenengan hari ini. Tetapi justru panjenengan ini memiliki usaha untuk merawat iman mereka, untuk memelihara iman mereka supaya mereka mengenal Kristus yang saat ini kita rayakan. Berita kelahiran Natal hari ini mengajak kita berjuang bersama-sama dengan Allah yang memilih kehidupan, memilih menjadi manusia yang penuh resiko itu, tetapi dirinya mau menghidupkan manusia yang ada. Dan demikian juga dengan kita saat ini. Kita
kita diajak bersama-sama merayakan sukacita dengan begini budaya kehidupan. Karena Kristus datang untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Masih ada harapan bagi keluarga-keluarga kita. Karena Dia yang adalah firman itu turun menjadi manusia bersama-sama dengan kita, memberikan pengharapan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.